Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhan Baridi Saputra, berasal dari kelas 10 DPIB SMK Negeri 1 Sungai Rumbai. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas materi PIPAS untuk ujian mid semester. Besaran fisika adalah sifat-sifat fisika dari suatu materi atau sistem yang dapat diukur dan dihitung menggunakan instrumen pengukuran. Pengukuran adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau gejala. Satuan atau satuan ukur atau unit digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai nilai standar bagi pembanding alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk melindungi kepentingan umum. Besaran pokok adalah besaran-besaran utama yang dapat menurunkan besaran-besaran lain dan satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Tabel besaran pokok. Panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, arus listrik satuannya ampere, jumlah zat satuannya mol, dan intensitas cahaya satuannya kandela. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, besaran luas yang merupakan turunan dari besaran panjang, kemudian kecepatan yang merupakan turunan dari besaran panjang dan waktu. Alat ukur panjang adalah mistar atau penggaris, roll meter, pitameter, meteran, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Alat ukur massa adalah neraca atau timbangan, neraca 2 lengan, neraca 3 lengan atau neraca Ohaus, dan neraca digital. Alat ukur waktu adalah jam, arloji, stopwatch, dan jam atom. Zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Perubahan wujud zat adalah perubahan termodinamika dari satu fase benda keadaan wujud zat yang lain. Perubahan wujud zat ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Wujud zat merupakan bentuk-bentuk berbeda yang diambil oleh berbagai fase materi berlainan. Secara historis, pembedaan ini dibuat berdasarkan perbedaan kualitatif dalam sifat bulk dalam keadaan padatan. Sifat-sifat partikel zat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sifat partikel zat padat. Bentuk dan volumenya tetap, tidak tergantung pada tempatnya. Susunan partikelnya teratur. 2. Sifat partikel zat cair. Bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap, susunan partikelnya tidak teratur. Sifat partikel gas. Contoh benda padat: kayu, batu, kerikil, dan kaca. Contoh benda cair: sirup, minyak, kecap, dan susu cair. Contoh benda gas: udara, asap, uap, oksigen, dan karbon dioksida. Perubahan wujud yang terjadi pada suatu zat seperti menguap, mencair, meleleh, membeku, menyublim, melebur, dan mendidih merupakan perubahan fisika. Contoh perubahan fisika yaitu es yang mencair, air menguap, uap air embun, lilin meleleh, gula larut dalam air, garam yang larut dalam air, dan masih banyak yang lainnya. Besi yang berkarat, benda yang terbakar, kembang api yang meledak, dan makanan yang basi adalah contoh peristiwa perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri perubahan kimia adalah: 1. Bersifat irreversibel. 2. Perubahan suhu. 3. Perubahan warna.
4. Munculnya bau. 5. Terbentuknya gas. Dan 6. Terbentuknya endapan. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih zat yang lebih. Misalnya, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Unsur hanya terdiri dari satu jenis atom, sedangkan senyawa terdiri dari lebih dari dua atom dengan jenis yang sama ataupun lebih dari dua atom dengan jenis yang berbeda. Komposisi atom penyusun senyawa memiliki rasio tertentu yang terikat dalam ikatan kimia. Logam berbentuk padat, sedangkan non-logam berbentuk padat, cair, dan gas. Logam bersifat keras dan dapat ditempa, sedangkan non-logam lunak dan tidak dapat ditempa. Logam berwarna mengkilap, sedangkan non-logam tidak mengkilap. Contoh unsur logam adalah litium, natrium, kalium, rubidium, magnesium, kalsium, barium, besi, tembaga, emas, dan perak. Contoh unsur non-logam adalah belerang, oksigen, nitrogen, fosforus, dan karbon. Perbedaan dari senyawa organik dan anorganik yang pertama terletak pada asalnya. Senyawa organik berasal dari makhluk hidup dan hasil fotosintesis. Lain halnya dengan senyawa anorganik. Senyawa anorganik dihasilkan dari sumber daya alam mineral dan bukan dari makhluk hidup. Contoh senyawa organik: gula, alkohol, dan urea. Contoh senyawa anorganik: air, garam, karbon dioksida, CaCO3, natrium hidroksida, dan silikon dioksida. Berdasarkan pengertian tersebut, salah satu perbedaan antara suspensi dan koloid adalah suspensi merupakan campuran heterogen dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam zat cair, sedangkan koloid adalah campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih dengan partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar. Contoh larutan koloid dan suspensi. 1. Contoh larutan: larutan garam, larutan gula, alkohol, air laut, dan larutan deterjen. Contoh koloid: cat, kabut dan awan, asap dan debu dalam udara, dan tinta. Contoh suspensi: campuran kopi dan air, campuran minyak dan air, campuran air dan pasir. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan sifat fisikanya, yaitu metode penyaringan filtrasi, 2. Metode pengkristalan kristalisasi, 3. Metode penyubliman atau sublimasi, 4. Kromatografi, dan 5. Penyulingan atau distilasi. 1. Penyaringan adalah pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaringan atau septum yang di atasnya padatan akan terendapkan. 2. Kristalisasi adalah metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. 3. Menyublim, peristiwa yang terjadi pada kapur barus yang wujudnya padat lama-lama akan habis karena menguap atau berubah wujudnya menjadi gas. 4. Kromatografi adalah sebuah teknik dalam penelitian yang digunakan untuk memisahkan komponen campuran menjadi bagian-bagian partikel penyusun komponen tersebut. 5. Distilasi atau penyulingan adalah suatu metode buat pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan. Sekian hasil dari tugas PIPAS untuk semester dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya memohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.